Eh, baik teman-teman ya, malam hari ini seperti tadi yang sudah disampaikan Mas Andi, temanya adalah apa namanya, besar ya, anak saya datang kami. Kalau di teras ya gitu ya Pak. Iya, nggak apa-apa kan sesuai nih. Nah ini tak ajari apa adanya gitu loh ya. Jadi yang pertama nanti kenapa kok temanya nyeni, ini ada hubungannya dengan ya kayak gini nih. Kenapa saya kok di teras yang ramai? Kenapa kok ya model bis ngono kuwi ya? Ini ada kaitannya dengan nyeni ini tadi, dengan nyeni sebagai persembahan diri. Kenapa tema ini saya ambil? Karena selama ini saya sering melihat teman-teman, sahabat-sahabat saya, juga keluarga dan banyak orang yang saya temui itu begitu rumit hidupnya, stresnya tinggi, kemudian nggak pernah berhenti mikir, jadi mikir terus, jadi otaknya itu muter terus, tidak bisa rileks, tidak bisa tenang. Kira ujung di persaingan itu tadi kan, bagaimana bisa bertahan hidup kan gitu toh. Artinya segala energi, segala pengetahuan, segala ilmu ini akan diarahkan bagaimana untuk memenangkan persaingan untuk bertahan hidup. Nah, faktor yang utama dalam memenangkan persaingan untuk bertahan hidup adalah apa? Penguasaan atas aset ekonomi. Nah, itu dia. Jadi dalam hal ini banyak industri yang diciptakan dan kemudian dipasarkan dengan memanfaatkan rasa takut akan berakhirnya kehidupan. Jadi masyarakat pemakai produknya itu di pressure dengan berbagai hal yang membuat mereka merasa bersalah kalau tidak memakai produk tertentu, katakanlah seperti itu ya. Contohnya apa? Ya misalnya kalau ada stigma, kalau cantik itu harus gini, kayak gitu. Itu kan artificial, diberikan dari luar. Cantik itu harus tinggi, harus langsing, harus putih dan sebagainya. Yang ujung-ujungnya adalah apa? Memasarkan produk mereka untuk seperti itu. Kemudian apalagi yang sering kita temui? Anda senang nggak kalau ada diskon misalnya? Ya. Kalau ada diskon kan mesti senang. Biasanya sih langsung langsung mengambil kesempatan itu. Mumpung ada diskon aku beli, mumpung ada diskon aku pakai. Itu kan juga memanfaatkan mental dari sasaran produk itu. Kenapa? Kalau ada diskon, kemudian tidak diambil produknya, tidak dibeli produknya, maka seseorang itu akan cenderung merasa bersalah. Nah itu, ini kan juga dijadikan alat untuk memasarkan produknya. Jadi makanya waktu dulu akhir-akhir saya membuat kelas publik semedi itu kan saya tidak ada early bird. Kalau daftar tanggal sekian, ini kan sama aja memberi diskon dengan memanfaatkan rasa bersalah bagi pasar yang dituju. Jadi seperti itulah seperti itu situasi yang ada di ruang waktu. Saya juga pernah disambati ya, atau melihat sendiri teman-teman yang begitu stresnya karena di pekerjaan yang tidak tuntas-tuntas, ada pressure di situ ya. Jadi inilah situasi rumit yang sering kita hadapi, termasuk saya sendiri pun juga mungkin sering menghadapi. Nah masalahnya, kalau sudah seperti itu, terus apa yang harus kita lakukan? Jadi kalau kita terus-menerus terserap itu, artinya kita kayak robot, kita nggak terasa. Hidup ini akhirnya kan namanya ruang waktu ya. Kalau ciri-ciri ruang apa? Pasti ingat ya. Ciri-ciri ruang apa?
Ciri-ciri ruang apa? Ada batas. Ada batas, ya. Ada batas. Ciri-ciri ruang itu ada batas, artinya spasial, ya. Ada batas-batas tertentu. Nah, ini kan awal munculnya dikotomi, pengkutupan, bahwa ada batas-batas tertentu, ada yang dilawankan. Kalau ciri-cirinya waktu apa? Kalau ciri-cirinya waktu? Serial, itu dia. Ciri-cirinya waktu itu serial. Jadi, artinya kita tuh tidak sadar bahwa waktu ini terus berjalan. Kita menjalani kehidupan seperti robot. Bangun, nyiapin, terus berangkat, kemudian pulang, sibuk urusan rumah, ritmenya gitu terus menerus tanpa kita menyadari, sehingga tidak jarang siapapun mengalami sebuah kejenuhan, sebuah kebosanan yang mungkin akut, sehingga dari situ untuk melawan itu semua sering juga manusia itu mencari pelarian ya, dia mencari hiburan di luar sana. Ya kalau positif oke lah ya, tetapi kalau hiburannya itu malah merusak ya, sekedar dia melalaikan apa yang harus dia hadapi, ya tidak akan membawa manfaat apapun. Kenapa? Ya saat dia kembali ke rumah, kembali ke tempat kerjanya, akhirnya stres lagi kan gitu. Jadi ya itulah, maka bagaimana cara melampauinya, menanggulanginya? Kalau bagi saya sih satu, jadikan apapun rutinitas kita, jadikan apapun keseharian kita, jadikan apapun kegiatan kita itu sebagai sebuah seni. Nah, ini dia. Jadikan sebagai sebuah seni. Nah, berarti kalau menjadikan sesuatu sebagai sebuah seni, itu kan kalau bahasa Jawanya kan gampang aja. Nyeni. Nyeni itu apa? Membuat sesuatu sebagai sebuah seni. Nah, seni itu sendiri apa? Kira-kira kalau menurut teman-teman, seni itu sendiri apa? Jadi kan kita harus berangkat dari definisi ya. Nah, kalau kita membicarakan sesuatu hal, suatu permasalahan dengan berangkat dari definisi yang berbeda, maka ya tidak akan ketemu nantinya, tidak akan ketemu. Seperti itu. Kira-kira apa menurut teman-teman? Seni itu apa? Cipta. Kenapa? Karya cipta. Oke, yang lain? Estetik. Suatu hal yang indah. Suatu hal yang indah. Oke, yang lain? Estetis. Estetis ya. Jadi kamu pakai mic kita aja. Suaranya nggak ada. Karya cipta oke ya. Seni itu berarti meng-create ya, meng-create. Sesuatu yang indah, estetis. Bukan itu nih. Apakah seni itu selalu indah? Itu nah, pertanyaannya gitu. Kalau seni adalah sebuah estetis ya, apakah seni itu selalu indah? Kemudian indahnya di mana? Indahnya pada apanya? Bagaimana karakter dari seni itu? Nah, itu kira-kira harus kita pahami bersama. Apakah seni itu harus indah? Enggak juga sih kalau saya. Enggak juga. Gimana? Indah enggaknya itu tergantung bagaimana kita bisa menikmati dan memahami ya. Saya mencontohkan musik itu kan seni. Ada berbagai macam jenis musik. Tetapi kalau saya tidak bisa menikmati jenis musik tertentu, buat saya itu tidak indah. Gitu. Jadi menurut saya itu bagaimana kita memahami itu sehingga bisa menikmati, sehingga kita oh iya ini indah. Menurut saya itu. Oke. Yang lain mungkin? Yang lain mungkin?
Kalau menurut saya Pak, yang namanya seni itu kan timbul dari cipta dan rasa kita. Nah, kalau misalkan dikatakan indah, sudah pasti indah bagi yang menciptakannya. Nah, apakah itu indah bagi orang lain? Nanti tergantung. Makanya sebuah keindahan itu tergantung pada mata yang melihat tadi itu. Atau apapun indera yang digunakan untuk merasakan sebuah seni itu. Ya. Gitu. Jadi kira-kira berarti kan seni ya kayak gitu itu kan gitu lah. Kan kembali lagi kayak gitu. Seni itu apa? Seni itu yang bagaimana? Seni itu ya gitu itu. Nah, masalah indah atau tidak indahnya itu kan kembali sebagai sebuah sifat dari suatu seni kan itu. Jadi seni itu menjadi indah, indahnya itu adalah sifat saat seni itu bersentuhan dengan rasa kita kan itu. Jadi kalau sudah sifat ini berarti sesuatu yang subjektif sekali kan itu kan. Subjektif sekali. Nah, kalau sesuatu yang subjektif sekali itu berarti ya masing-masing kita bisa berlainan dalam menghadapi objek seni yang sama. Jadi misalnya ada satu objek seni ya, saya memandang, saya merasa indah. Bisa jadi Anda yang memandang kok nggak ketemu keindahannya, kan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kembali lagi ke diri kita sendiri. Itu sesuatu yang subjektif ya. Tetapi sebenarnya gini, adakah sesuatu yang tidak indah? Nah, itu pertanyaannya. Jadi kembali lagi ke diri kita. Adakah sesuatu yang tidak indah kan itu? Ya, artinya kalau kita memahami, merasakan keindahan itu jika ada sebabnya, gitu ya. Artinya kita belum benar-benar menemukan keindahan itu sendiri. Kenapa? Karena keindahan yang kita rasakan masih harus ada sebabnya. Ya. Jadi kalau keindahan yang kita rasakan itu masih harus ada sebabnya, itu belum bisa dikatakan kita mempunyai jiwa yang estetis. Terlepas dari apapun objek seni yang kita lihat. Gitu. Artinya kalau kita melihat sesuatu itu harus ada sebabnya untuk indah. Nah ini kalau tadi ngomong estetis itu kan sebuah stase kejiwaan yang akhirnya memunculkan state emosi, senang, gembira, bahagia melihat sesuatu. Ya. Jadi sekali lagi kalau kita melihat sesuatu yang indah itu harus ada sebabnya, maka kalau sebab itu tidak ada, maka kita akan kehilangan keindahan. Rasa dari indah itu dalam hati kita. Ya. Artinya kalau seperti itu, keindahan yang kita saksikan itu masih sebatas hasrat. Ya. Nah, kalau kita mau mentransformasikan jiwa kita sebagai jiwa yang estetis ya, jiwa yang penuh keindahan, maka semestinya di setiap apapun kita bisa melihat keindahannya. Karena sekali lagi tadi saya kembalikan ke awal bahwa suatu seni itu pasti mempunyai komposisi. Nah, komposisinya itu selalu teratur. Selalu teratur. Jadi seni itu ya teratur, ya acak. Ya. Tetapi seacak apapun, serandom apapun, itu kita pasti bisa menemukan keteraturannya. Kalau kita memang mengizinkan diri kita untuk menemukan keindahan di keacaannya. Jadi misalnya gini lah, ambil contoh. Anda suka musik itu underground. Mungkin banyak yang nggak suka, mungkin banyak yang nggak suka. Jadi kalau saya sendiri kalau nuruti hasrat, saya nggak suka musik underground. Kan apa sih gitu ya? Kayak sok dirungokno kan, korok-korok gitu. Tetapi kalau saya mengizinkan diri saya untuk menikmatinya, meskipun saya tidak suka, ternyata keindahan itu muncul.
Kenapa? Dari nada-nada musik underground yang kedengarannya sangat random, sangat acak, nyatanya juga ada keteraturan komposisi yang berulang. Gitu. Ya. Jadi sekali lagi bahwa seni itu ya gitu. Tinggal kita bagaimana bisa menikmatinya. Tetapi kembali lagi pada sebagian besar kita bahwa keindahannya itu adalah sesuatu yang sangat subjektif kan bagi kita, sesuatu yang sangat subjektif. Maka kalau tadi saya bilang ini sebagai sebuah persembahan, artinya untuk melampaui rutinitas, kebosanan, kemudian kebosanan, kejenuhan di ruang waktu. Bentar. Ya, sudah. Jadi sekali lagi bahwa ini cara saya pribadi, bagaimana saya melampaui kejenuhan rutinitas ruang waktu ya yang kayak gitu-gitu, ya saya jadikan itu sebagai sebuah seni, sebagai sebuah persembahan bahwa tidak salah orang menjalani sebuah rutinitas bagi saya ya, karena setiap orang itu kan mempunyai latar belakangnya, background, mempunyai mempunyai jalan hidupnya masing-masing. Jadi kalau bagi saya bukan sesuatu yang keliru kalau kita masing-masing memang mempunyai rutinitas yang harus kita jalani. Cuman masalahnya adalah bagaimana untuk melampaui itu. Kalau saya sendiri itu saya jadikan sebuah seni. Seni itu artinya apa? Tadi kembali lagi bahwa seni itu subjektif sekali ya. Yang menikmati adalah diri kita secara subjektif. Kita yang merasakan keindahannya. Kita yang merasakan sesuatu yang menggelora di dada untuk waktu kita melihat seni itu. Maka ayo kita jadikan apapun rutinitas kita jadikan apapun kegiatan kita itu sebagai sebuah seni. Artinya apa? Kita melakukannya dengan apa? Dengan keindahan, dengan keluasan hati. Ya. Jadi misalnya apa? Anda berprofesi sebagai apa? Sebagai pengajar, sebagai apa? Sebagai apapun ya, apapun. Itu ayo kita kerjakan itu dari dalam dengan cinta. Yang itu akan melahirkan sebuah keindahan yang tidak usah Anda persembahkan kepada siapapun. Jadikan seni itu. Jadi apapun yang kita lakukan, jadikan seni, jadikan persembahan untuk apa? Untuk diri kita sendiri minimal itu ya. Kan kita senang kerjakan sesuatu, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh cinta, dengan penuh. Jadi abaikan tekanan, abaikan tuntutan, abaikan pencapaian. Misalnya Anda dengan tugas-tugas Anda mendapatkan kredit point ya, atau apalah penilaian dari atasan atau bos atau nanti akan mendapat reward, abaikan saja kalau menurut saya itu tidak penting. Anda kalau saya melakukan sesuatu mungkin karena biar dinilai bos saya, tidak penting itu, karena bagaimanapun juga kita pasti akan selalu kecewa, pasti saat kita menyandarkan diri kita pada manusia, siapapun itu. Baik kita menyandarkan diri pada pasangan kita, pada suami, pada istri, orang tua kita, pada anak kita pasti akan menemukan kekecewaan biasanya. Maka itu jangan dijadikan hal yang utama, jangan dijadikan faktor yang utama dan pertama dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Jangan. Kalau menurut saya, ya apapun yang kita lakukan, munculkan dari hati, dari rasa cinta, dari rasa senang, sukacita, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Tidak usah mikir reward, ya, dalam bentuk apapun, ya, baik dolar, ya, maupun apapun lah ya, tidak usah. Ayo kita jadikan itu sebuah seni. Gimana aku ngerjain ini, nanti waktu selesai hasilnya itu aku punya sebuah kepuasan, kebanggaan. Loh, ternyata aku bisa loh buat kayak gini. Ternyata aku bisa loh buat yang bagus. Ternyata aku bisa loh buat itu, kan sebuah seni. Karena Anda bebas berekspresi tanpa mendapatkan tekanan dari siapapun yang ada di luar. Ya, jadi
Kalau saya seperti itu, jadi nyeni itu seperti itu. Artinya saat kita sudah puas, kita merasakan kebahagiaan atas karya kita apapun itu ya, apapun itu. Nanti biasanya orang lain pun juga akan merasakan hal yang sama. Kenapa? Karena hakikatnya kita ini adalah satu jiwa. Ya. Jadi mungkin kalau Anda sebagai wirausaha, Anda membuat sebuah produk yang Anda tawarkan kepada khalayak ramai, ya sebenarnya gampang saja. Anda coba itu produk Anda. Bagaimana Anda membuat dan Anda bisa menikmatinya sendiri dengan sangat-sangat senang ya, sukacita ya. Wah ini pas, ini bagus, ini dilihat ini. Jadi kerjakan sesuatu jangan pernah asal-asalan. Jadikan itu sebuah seni, sebagai persembahan. Persembahan untuk apa? Persembahan untuk diri kita sendiri. Itu pada tahap awal kan kita hidup di ruang waktu toh. Nah, hidup di ruang waktu berarti apa? Audiensnya juga manusia. Nah, manusia itu siapa? Ya, diri kita sendiri. Karena kita mewakili seluruh. Anda pegang, Anda lihat, Anda dengarkan. Jadi benar-benar itu Anda buat sebagai sebuah persembahan untuk siapa? Untuk diri Anda sendiri. Anda nikmati. Wah, ini bagus ini. Nah, kalau Anda sudah bisa merasakan keindahan yang dari hasil kreativitas Anda sendiri, maka biasanya orang lain pun juga akan bisa merasakan keindahannya, akan bisa menikmatinya. Dan nanti pada ujung-ujungnya ya apresiasi kan gitu toh. Tapi itu sudah no record, tidak usah diperhatikan. Nah kalau kita tarik ke ranah spiritual, artinya sebenarnya kita tidak mempersembahkan apapun untuk siapapun kecuali kembali lagi pada Tuhan. Artinya apapun rutinitas kita elingnya sama Gusti Allah ini. Wah, ini semua juga yang ngasih Tuhan kok. Kita itu loh nggak punya 1% pun sanggup kehidupan kita, karena kita terima jadi sudah seperti ini. Nah, kita terima jadi sudah seperti ini. Jadi kita tinggal menjalankan, menggerakkan energi kehidupan kita untuk menciptakan keindahan-keindahan. Jadi mungkin mulai selesai acara ini, mungkin Anda mulai berpikir, iya, aku bisa membuat apa ya, menciptakan apa yang indah. Jadi tidak usah terlalu jauh, langsung aja. Nanti mungkin setelah ini kegiatan apa yang Anda lakukan? Nah, itu persembahkan dengan cinta. Ini aku persembahkan, aku buat masak dengan cinta. Kan dicipin sendiri, enak itu. Ya, itu pasti orang lain juga. Anda menulis, ya. Jadi apapun juga itu. Jadi orang lain, kalau Anda sudah merasakan keindahan, orang lain pasti bisa. Contohnya kayak gini. Tadi juga pagi tadi, ini contoh aja, saya alami sendiri. Makanya kan saya bisa ngomong karena itu jariku. Siapa? Tadi jam 11-an ada ngepel gitu ya, dari sana, dari lingkar interaksi saya ya. Kemudian hari Sabtu besok kan ada rapat anggota tahunan ya untuk tutup buku 2020, dan karena masih situasi pandemi tidak dimungkinkan untuk pertemuannya secara offline kan, jadi online, nanti menggunakan Zoom. Nah masalahnya adalah mungkin yang dari yang sudah sepuh-sepuh itu kan nggak familiar dengan Zoom, sehingga minta tolong saya untuk membuatkan tutorialnya. Ya sudah, langsung disambut. Wah ini pasti bagaimana ini ya. Jadi bagaimana bisa saya membuat tutorial sehingga kalau orang baca itu langsung, berarti langkahnya gini, simple gitu ya. Jadi tadi sudah dibukakan Zoom-nya, capture, terus saya olah pakai Corel Draw, pakai Photoshop. Nah itu kan, itu bagian dari persembahan, bagian dari nyeni itu kan. Jadi saya buat tutorial yang singkat, padat, tapi kalau saya sendiri tadi saya nilai api. Jadi orang baca itu langsung pegang HP, iso ya. Nah, itu senang. Sudah selesai saya review lagi, benar nggak ini? Iya, sip gitu. Jadi nggak usah cari penilaian orang lain, kita nilai sendiri. Begitu saya suka ya sudah, saya kirim 1 kali revisi. Nah, sudah di ACC, malam ini sudah nyebar. Itu kan sebuah kebahagiaan. Artinya
Ya, pertama kali saya mempersembahkan untuk diri saya sendiri bahwa ini bagus ini. Ini orang mudah mengerti gitu ya. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu ya, itu akan membuat orang lain dimudahkan. Jadi kalau saya di tempat kerja, pasti saya tekankan untuk apa? Memudahkan proses berikutnya. Itu juga bagian dari nyeni. Jadi tidak menghalangi orang lain untuk beraktivitas gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi apapun juga mungkin Anda kalau sering berinteraksi dengan saya tidak pernah main-main. Nggak pernah main-main dalam membuat sesuatu yang sebagai ekspresi saya ya. Coba yang pernah ikut workshop saya Semeti. Slide-slide saya pasti saya buat sendiri ya. Rapi itu ya. Kelihatannya gitu sih kelihatannya ya. Tapi saya sangat serius. Saya tidak pernah tinggal ngambil materinya orang lain. Iya itu. Jadi saya buat sendiri. Saya olah sendiri. Bagaimana ya memahamkan ini pada peserta. Saya olah sendiri. Slide-nya saya olah sendiri sampai sedemikian rupa. Flyernya saya buat sendiri gitu. Yang di belakang ini kan saya desain sendiri semuanya. Kenapa? Itu loh nyeni. Saya sangat suka, sangat merasakan suatu kebahagiaan saat saya mengekspresikan apa yang ada di dalam diri saya, baik itu dalam bentuk visual, dalam bentuk tulisan. Jadi nyeni sebagai sebuah persembahan. Artinya kalau sudah seperti itu apa ya? Hidup itu menjadi lebih hidup. Kalau biasanya mungkin saya hidup dalam tekanan karena rutinitas ruang waktu, ya, ada pressure, ada target macam-macam, penuh persaingan. Ya. Nah, dengan saya menyenikan hidup saya di setiap aktivitasnya sebagai persembahan terbaik yang bisa saya lakukan, ya, terlepas dari faktor apapun, tanpa ngereken ada reward atau tidak, maka saya mengalami hidup saya lebih bahagia, gitu. Lebih bahagia. Jadi artinya bahagia itu kan sebuah kesadaran. Saya pernah nulis juga ya. Jadi kalau saya melihat tulisan teman-teman itu jangan lupa bahagia, itu saya tertawa. Bahagia kok lupa. Bahagia itu kan masalah stase kejiwaan, stase spirit. Ya. Lupa itu kan masalah pikiran. Bahagia itu bukan pikiran kok. Bahagia itu jiwa kok. Kok jangan lupa bahagia. Emang bahagia pelajaran sosial bisa diingat-ingat, nggak bisa. Ya, bahagia itu muncul itu dari dalam, tidak bisa dari luar. Jadi makanya kalau saya ngomong sudah ini sebagai suatu persembahan, ya, itu untuk apa? Untuk melampaui karakter ruang waktu. Jadi ya, kalau bagi saya ya apa adanya. Ya wis, aku ingin ini, ya gitu loh. Aku ingin ini. Jadi saya tidak pernah membentuk sebuah personal branding itu enggak pernah. Ngapain juga kan gitu loh. Ya, kayak misalnya teman-teman tahu lah ya, kemarin saya juga buka kelas Semeti dan seterusnya mulai awal itu. Saya tidak pernah membranding diri saya sendiri. Artinya ya kayak gitu itu. Jadi ini cara untuk melampaui ruang waktu. Kalau misalnya saya membangun personal branding saya. Nah, kalau kita sudah ngomong masalah brand, masalah merek, artinya kan harus dicitrakan. Orang jualan merek-merek itu kan harus dicitrakan. Nah, kalau harus dicitrakan itu kan berarti nggak alami, nggak orisinal. Dibentuk seakan-akan gini, seakan-akan gini. Capek itu. Kalau saya loh ya, nggak tahu. Saya tidak sedang ngomongin orang lain. Loh. Ini saya ngomongin diri saya sendiri. Andai saya mau untuk melakukan personal branding ya, berarti kan saya harus mencitrakan diri saya kan itu toh. Wah, saya kalau ngomong batuk aja diatur.
ya gitu toh. Jalan aja harus diatur, baju harus diatur, ngomong harus diatur, penampilan harus diatur. Kenapa? Karena saya sedang membentuk personal branding saya. Pencitraan artinya kan itu udah alami, nggak ori. Capek toh. Capek itu artinya apa? Saya berdiri di balik topeng-topeng yang saya pakai sendiri. Dan semakin lama topeng-topeng itu pasti semakin tebal. Apalagi kalau yang kita mainkan ini di ranah yang disebut dalam tanda kutip pemberdayaan diri. Gitu. Artinya kalau pemberdayaan diri kan berarti orangnya sudah berdaya kan itu. Nah kalau membangun image seperti itu kan itu, ini kayak malaikat ini, orang nggak pernah salah, nggak pernah ada masalah, selalu oke terus capek. Pasti kalau kena masalah langsung truk gitu loh. Ya, kalau ngomong harus dicitrakan bahwa saya ini aku api, nggak ono elek. Kalau membuat kalimat kata-kata harus dicitrakan bahwa saya ini orang yang paling bijaksana sedunia kan gitu. Itu kan personal branding kan gitu loh. Artinya kalau kata-kata itu belum menjadi laku pribadi saya, tunggu saatnya dan tunggu saatnya. Seluruh kata-kata itu akan menagih janjinya. Nah, itu hati-hati ya. Makanya ini kesempatan ini juga saya sampaikan, artinya apa? Hati-hati. Seluruh kata-kata kita ini akan menagih janjinya. Saat kita mengucapkan sesuatu, mengekspresikan atau mencitrakan sesuatu yang itu belum menjadi laku hati kita, laku batin kita, suatu saat kita akan ditagih dengan hadirnya persoalan, dengan hadirnya masalah, dengan hadirnya sesuatu yang diposisikan Tuhan sebagai pembuktian atas apa yang kita ucapkan, kita ajarkan ke orang lain. Ya. Dan pada titik itu biasanya pasti itu awal kejatuhannya. Gitu. Ya, cobalah lihat-lihat. Ya, banyak kasus kan, apalagi di bidang pemberdayaan diri ya. Kalau saya sih bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, karena kalau nggak ada follower, saya juga nggak nyari follower ya. Nah, coba anda amatilah fenomena sosial di mana seorang trainer yang sudah top ya, sudah top yang dia membangun bisnis dari kata-katanya itu. Ya, coba ya ada beberapa yang jatuhnya juga karena personal brandingnya itu ya. Artinya pencitraan. Jadi ayo, kalau pencitraan itu kan mengandalkan penilaian dari luar, jadi ya kalau saya sih nggak cocok, aku segini gila gitu ya, besok aneh gitu lah, saya tutupi aku segini gila biasa gitu ya. Jadi ini sekedar juga pengingat bagi diri saya sendiri agar saya tidak berubah ya, tidak berubah untuk ikut-ikutan pencitraan yang itu malah semakin membuat saya jauh dari jati diri saya sendiri. Ya, kenapa saya bisa ngomong gini loh? Saya terlalu banyak kenal sama orang-orang yang punya massa, punya follower banyak, dan saya tahu ya bagus lah. Kayak saya nek ngajar ya cengengesan gitu loh di kelas ya. Dia banyak kenalan dari dulu ya. Nah, itu hati-hati itu ya. Hati-hati gitu ya. Kalau ada masalah paling ya langsung losor gitu. Terus bisa nggak pakai ilmu yang mereka ajarkan kepada orang lain untuk beresi ribetnya sendiri? Bisa nggak? Itu aja pedomannya gitu. Jadi nggak usah kaya-kaya, nggak usah sombong-sombong gitu. Jadi kenapa itu terjadi? Karena tidak menyenikan hidupnya, ya. Tidak mempersembahkan ekspresi kehidupannya dari rasa cinta, ya. Tapi sekedar tuntutan dari dunia liar, sekedar untuk memenangkan persaingan, sekedar untuk kebanggaan. Nah, itu loh. Memenuhi ekspektasi. Iya. Memenuhi ekspektasi banyak orang. Jadi kan akhirnya kalau sudah seperti itu kan berarti kalau misalnya saya menciptakan personal branding saya yang kuat, yang harus gini, artinya saya berbuat itu kan
orang memandang saya kayak gini, berarti saya harus berbuat sesuai pandangan orang. Oh bagus, ini gini kok pencitraannya, berarti saya cuma nuruti karepnya orang itu terhadap saya. Nah itu tidak nyeni, itu industri itu kan pesanan. Kayak misalnya katakanlah musik yang idealis itu kan kadang nggak laku karena tidak mengikuti tren pasar kan gitu. Tren pasarnya lagi booming pop kreatif. Nah ini jenis musik bossa nova, wah ya nggak laku gitu. Wah ini yang tren pasar lagi dangdut, nah ini masuknya di apa genre lain ya nggak laku. Jadi kadang seni itu sebuah idealisme juga kalau menurut saya ya. Nah, kalau tren pasar itu industri, jadi kembali lagi di ruang waktu kita akan lelah, kita akan capek untuk terus-menerus menuruti itu semua. Ya. Jadi saya kira itulah garis besarnya itulah. Mungkin ada yang nggak perlu didiskusikan, silahkan langsung diam aja. Terus kemudian pertanyaannya tuh pasti kembali gini Pak. Terus kita taunya dari mana itu kalau diri kita sendiri? Pasti pertanyaannya kan ke situ. Kalau misalkan saya tidak tahu saya harus gimana kan akhirnya saya ngikuti apa yang dimau sama orang-orang di sekitar. Nah caranya gimana ya bisa menemukan ini loh diri saya yang sejati seperti ini, yang seperti itu gitu maksudnya. Ya itu nggak masalah juga sih, nggak masalah juga bahwa kita kan nggak tahu ya kita ini apa yang ini ya diawali dari setahu kita apa gitu aja, diawali dari rutinitas kita apa gitu aja, diawali dari keseharian kita seperti apa itu saja, dan itu yang kita jalani dengan sepenuh hati, dengan seluruh kesungguhan terbaik kita, tidak untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri. Diawali dari itu. Jadi sekali lagi diawali dari untuk memuaskan. Seni itu kan kepuasan batin. Jadi lakukan apapun nggak usah terlalu melip-melip kalau mikirnya ya. Kalau saya sih misalnya gini loh, kerjaan rumah. Anda tinggal di mana saja, kerjaan rumah bersih nyaponi latar ya. Tadi kan ada yang di latar, mana Mas Novan di latar ya tadi. Iya Pak. Oke. Nah bersih rumah itu sudah jadikan sebuah persembahan untuk siapa? Persembahan untuk diri kita sendiri, kepuasan batin. Aku resik ya, aku nyapu latar resik lah gitu loh. Cuci piring, cuci baju, ini kan bagian dari keseharian kita. Nah itu seni kan, jadikan sebuah seni. Bagaimana? Lakukan dengan kesungguhan terbaik. Bahwa apa yang aku lakukan tidak untuk apa-apa, tidak untuk mendapatkan reward dari apapun, dari siapapun. Tapi aku lakukan itu dengan kesungguhan terbaik. Yang aku bisa merasakan kebahagiaannya, kepuasannya gitu. Wah, puas ya. Jadi bersih bisa bersih ya. Jadi dimulai dari hal-hal yang orang nggak pernah nganggapkan apa sih harus apa, nyaponi omah, nyaponi latar, ini kerjaan apa toh? Nggak ono prestasi itu belas loh. Awali dari situ, kesungguhan terbaik gitu. Nyuci bisa bersih, menata rumah, gitu. Kerjakan apa? Saya dulu pernah di kontraktor ya, itu kan stresnya luar biasa itu ya. Kalau kita hidupnya dari tender itu tuh, dari tender ke tender itu stresnya luar biasa. Apalagi iklimnya Indonesia kan kayak gitu ya. Jadi tender itu ya, ya tum lah bagi-bagi. Ada yang spesialis susuan dan sebagainya. Nah, ini tekanannya luar biasa. Terus kalau terbawa arus, terserap ke situ, ya stres. Jadi ya kalau saya gampang aja, pokoknya aku ngerjain apa itu tak lakukan dengan kesungguhan terbaik. Misalnya nyusun RAB-nya, mulai awal ya, nyusun RAB-nya. Kerjakan dengan bagus, dengan baik, dengan kesungguhan terbaik. Apalagi dulu itu bawa katakanlah 5 bendera yang ngerjakan orangnya nggak ada, satu sendiri. Jadi itu ya ringan-ringan aja, tak buat seneng kok. Ini berarti
ini perlu keahlian kan gitu toh. Jadi komputer 3 itu saya pakai semua. Komputernya 3, printernya 5 jalan bareng semua. Karena sudah deadline mau masukin tender. Nah itu saya handle semua, pegang semua. Apa ada reward? Ya enggak juga. Saya tak mikir itu. Yang penting aku seneng. Wah, ternyata aku bisa kok beresin ini kan. Itu seneng. Saya pernah juga ke Sangatta itu waktu awal-awalnya baru dibuka itu ya di Kutai Timur kalau nggak salah ya Sangatta. Saya dari Surabaya, saya tok deal. Nah, di sana itu sudah rijo namanya, wis pokoknya ngono iku lah kusro ya kalau masalah tender sipil itu ya. Nah, mereka di sana kan isunya rahasia KTP yang di luar daerah nggak boleh masuk. Saya sendiri datang pagi-pagi di kantor PU itu ya, itu sudah ada mobil polisi. Nah, apa nyawa saya rangkap ya enggak, Bismillah apa jari, kesungguhan terbaik gitu. Seneng aja lah Bapak. Itu kan sebagai sebuah seni. Jadi itu menyenangkan hidup itu seperti itu. Jadi membuat apa? Membuat hidup lebih hidup. Nah, kalau itu nggak saya buat seni, stres loh. Ya kan? Sana bawa masa itu ya. Saya cuman seorang didampingi orang sana seorang lokal sana. Apa gak ngeri gitu loh ya. Gitu. Situasinya chaos kayak gitu. Sudah nyantai aja. Nyantai seni. Oh, ini kemampuan terbaik saya gitu. Jadi itu loh, kalau sudah bahagianya masuk itu ya sudah. Dia semia wong itu. Ya. Aku cinta kamu kok itu. Kan satu jiwa tuh. Akhirnya gitu. Nah, disenyumin aja. Oh, dia ya aku ya dia. Ya sudah, terus kamu ngapain? Aman-aman aja. Aman-aman aja gitu. Jadi apapun kalau sudah kita lakukan dengan kesungguhan terbaik kita, dengan cinta kita, itu, ya sudah. Hasilnya juga estetis. Saya kira itu. Jadi nggak usah mikir terlalu jauh. Aku nggak tahu ini aku harus ngapain. Dan lakukan aja hal-hal yang terkecil ya. Jangan sampai terus kita nggak tahu apa-apa, kemudian kita juga tidak berbuat apa-apa. Ya kan repot. Ya. Jadi, ya apa ya? Ayo apa? Jadi kayak itu aja lah yang di backgroundnya Mas Adit itu, yang di belakang itu. Obras itu. Nah, itu. Itu kan kemarin Mas Adit ini apa untuk covernya YouTube itu ya. Ya sudah, aku seneng kok lihat sesuatu yang bagus tuh, seneng meskipun mungkin Anda menilai itu nggak bagus, nggak masalah. Yang penting aku seneng, nggak buatin tuh langsung apa ya gitu loh. Jadi bertanya terus, apa ya ini yang enak ini, apa yang enak ini ya, apa yang kira-kira bisa diterima gitu loh. Jadi istilah apa yang saya pakai itu kan saya menggali dari dalam. Apa yang kira-kira pas aku bisa menerima, aku bisa membaca itu enak, aku seneng gitu. Jadi pertimbangannya kan macam-macam itu, ada apalah cegongan, cangkruan, ada bincang santai, sudah sering banyak apa ya gitu loh. Jadi itu pertanyaan itu kan mikir apa ya gitu loh. Jadi itu kan kesungguhan terbaik itu kreativitas kan dimulai dari itu. Apa ya. Terus kemarin kan acaranya dimulainya yang setelah batch 9 itu kan di rumahnya Mas Adit itu, teras itu. Greenlink ya. Ini terusannya teras rumah saya. Kalau teras rumah saya sudah dari dulu ya, sudah bertahun-tahun teras J8, ini teras Greenlink. Nah, apa ya gitu. Jadi bertanya-tanya terus itu. Jadi bertanya-tanya terus. Akhirnya ketemu itu tadi. Oh, ini obrolan terasa gitu. Itu jadi seperti itu kan menyenangkan gitu. Menyenangkan. Sama juga kalau apa ya? Pokoknya kalau saya membuat apa-apa itu pasti lamanya di situ, menemukan kliknya dulu. Begitu kliknya ketemu, selanjutnya gampang. Gitu. Jadi saya kira itu mulailah dari hal-hal yang sering kita lakukan dalam keseharian sederhana, lakukan dengan cinta, semua terbaik untuk diri saya sendiri. Ya apa caranya aku puas dengan hasil kerjaan, gitu. Saya kira itu. Baik. Mungkin ada yang
mau didiskusikan atau kita langsung ke sesi selanjutnya, yaitu sesi jawab saja. Jadi nggak usah ada tanyanya, langsung jawab ya Pak. Langsung ngomong, langsung jawab ya. Nah ini Pak, mumpung masih ingat saya. Nah caranya Apa gimana? Kalau misalkan kita melakukan rutinitas, biasanya kan kalau rutinitas, kalau kita bilang rutinitas, itu sudah mainnya PBS semua. Kita sudah auto aja. Pagi-pagi bangun jam 5, terus mandi, bikin sarapan, terus berangkat ke kantor, seperti itu. Nah, caranya bagaimana supaya kita bisa menikmati kegiatan itu supaya tidak menjadi sebuah rutinitas belaka, supaya bisa menjadi sebuah seni itu tadi Pak. Ya. Jadi bagaimana cara membuat itu sebagai sebuah seni? Awalilah segala hal dengan makna keindahan. Jadi seni itu ada keindahan itu ada dua ya. Kalau kita ngomong estetis itu ada keindahan yang bergerak, ada keindahan yang diam. Ya. Keindahan yang bergerak itu adalah sesuatu yang dinamis, yang dengan kedinamisannya itu kita bisa merasakan keindahan. Jadi misalnya gini, lagu itu kan dinamis. Lagu itu dinamis sehingga apa? Kita mudah untuk merasakan, menikmati keindahannya. Tarian itu juga dinamis karena dia tidak diam, dia gerak. Ada waktu yang bergulir. Maka kita juga akan lebih mudah untuk menemukan keindahan. Nah, yang harus kita latih, yang harus kita pelajari adalah bagaimana cara kita untuk menikmati keindahan dari sesuatu yang diam, sesuatu yang tidak bergerak, kan gitu loh. Nah, itu PR kita bersama. Biar nanti kita melihat apapun bisa menangkap keindahannya. Kalau yang diam saja kita sudah bisa menemukan keindahannya, gitu. Maka saat sesuatu itu bergerak, kita akan lebih mudah menikmati keindahannya. Contohnya yang diam apa? Ya lukisan. Kalau misalnya sebuah karya seni, lukisan itu kan diam. Dia enggak terus waktu kita lihat terus dia melotot gitu kan enggak mungkin. Waktu kita lihat lukisan gambar orang terus dia menjulurkan lidahnya enggak mungkin. Jadi diam, amati aja keindahannya. Tapi enggak usah juga objek seni katakanlah. Anda ambil apapun ya, ambil cingkir gini. Saya lah kalau latihan gitu, jadi kayak roto-roto edan gitu ya gitu. Udah diam aja dinikmati. Diam aja dinikmati. Temukan keindahannya, karena keindahan itu terletak di komposisi keteraturannya. Jadi apapun yang punya komposisi keteraturan itu pasti indah. Kalau Anda mau menemukan kan gitu kan. Nah, gitu. Diam. Nanti ketemu keindahannya, muncul itu. Anda akan seperti tertarik, terus kontak. Makanya kalau di rumusnya semedi kan, ayo kita biasakan hening. Ya. Nah ini juga bagian dari hening, memandang sesuatu yang diam untuk menemukan keindahannya. Nah, maka itu bagaimana kalau tadi pertanyaan Mas Adit menemukan keindahan di keseharian kita? Kembali lagi ke tadi yang sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa ayo mulailah dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang rutinitas ya. Misalnya gini, bangun tidur, terus mandi kan gitu ya, terus bersiap-siap, terus berangkat kerja dan sebagainya. Sekarang ayo kita coba lihat saat kita bangun tidur, melek lagi, nyadar lagi kan gitu kan. Itu ayo kita cari keindahannya. Ini tidak akan bisa ketemu kalau kita tidak membiasakan diri mencarinya. Jadi misalnya loh, iya, aku masih napas loh, ini indah loh. Ini indah loh. Kalau Anda nggak menyadari nggak indah, makanya kalau di pasal pertama kan mestinya sudah kan bernapas. Kita mulai dari itu. Oh iya,
Ini aku masih napas loh. Ini kan sebuah keindahan. Loh iya. Jantungku masih detak loh. Ini kan sebuah keindahan. Nanti ketemu air. Nah, kemarin kan aku nulis apa ya? Sudah pernah saya sampaikan ke teman-teman nggak ya? Air itu kan nggak pernah kita anggap. Ya kan? Air itu kan nggak kita anggap. Padahal kita tidak bisa hidup tanpa air. Sudah pernah ditulis itu, Pak. Kenapa? Sudah pernah ditulis. Sudah pernah saya tulis ya? Iya, Oh ya itu. sudah. Jadi artinya kadang orang kan menyadarkan hidupnya tuh pada hal yang besar. Oh, hal-hal ini yang bisa menyebabkan aku hidup. Tapi tidak pernah menghargai air. Padahal orang tanpa air itu tidak bisa hidup. Padahal 80% katanya ya, tubuh kita ini terdiri dari air. Orang bisa tidak makan katakanlah seminggu. Tapi orang tidak akan bisa minum lebih dari 3 hari untuk bertahan hidup. Artinya air ini kan sesuatu yang sangat luar biasa, sangat berjasa bagi kita. Tapi kita abai terhadapnya. Sehingga saat kita ketemu air itu apa sih gitu loh. Kita nggak pernah berterima kasih, nggak pernah melihat keindahannya. Coba hal-hal kecil ini yang kita renungi ini ya apa ya indahnya air itu apa? Ya gitu loh. Jadi menyenikan hidup kan artinya mengindahkan segala sesuatu. Baik sebagai ekspresi kita keluar ataupun kita lihat segala sesuatu sebagai sebuah seni, sebagai sebuah keindahan. Betul. Keindahannya siapa? Keindahannya Tuhan. Tuhan itu menciptakan segala sesuatu indah. Maka ayo kita cari keindahannya apa? Air. Apa ya keindahannya air apa ya? Yang kenangan. Kalau Anda celing ya, mulai besok ketemu air luar biasa. I love you air gitu loh. Ada cium-cium. Apa kamu aku bisa urip itu beneran kayak gitu kan? Oh, itu kan langsung mongkok, bahkan itu langsung mongkok kalau orang Jawa itu langsung bunga. Senang teman, aku ketemu kamu tiap hari tidak nanti tak sopo, kamu tak anggap sesuatu yang nggak penting. Ternyata kamu indah banget lah. Tuhan ini bisa menciptakan kamu untuk kelangsungan hidup gue gitu lah. Jadi apa yang nggak bisa indah itu? Jadi misalnya pasangan Anda lagi cemberut, diem aja. Ya sudah dilihat aja sebagai keindahan. Berarti cik waras ya toh? Bisa marah-marah, temukan keindahannya meskipun marah-marah ya. Ya. Berarti cik waras cik sok nesu-nesu ya cik waras. Ya. Kalau sakit, kalau anak kan sudah nggak bisa marah. Jadi sebenarnya apapun itu ada keindahannya. Coba misalnya Anda beli onde-onde gitu aja. Coba dilihat. Saya kalau lihat onde-onde juga bingung. Kok iso ya orang menciptakan onde-onde dari mana idenya itu? Terus kalau berpikirnya linear kan, ya caranya nata wijennya satu-satu nempelin gitu-gitu. Ya, yang ganjil orang Amerika yang bingung. Lebih ganjil yang enak. Jadi seperti itu. Jadi ayo hal-hal kecil tuh kita gali keindahan. Biar hidup kita itu nggak monoton gitu. Jadi kita punya keluarga yang nyengkelin gitu ya. Apalah. Ayo kita pandang, kita cari keindahannya. Oh iya loh, kalau marah itu ternyata indah. Lihat bentuk wajahnya jadi kayak gitu ya. Bibirnya maju gitu loh. Coba diamati, nanti Anda mesti tertawa itu. Kalau Anda tertawa mesti itu yang cemberut tadi juga pasti ikut tertawa. Jadi santai aja, hidup itu buat guyonan. Lihat tas ungu di belakang tuh juga indah. Kenapa? Wah iya. Lihat tas ungu di belakang itu juga indah. Nah itu. Di belakangnya darat nih. Oh ini. Jadi saya kira itu. Makanya kalau orang Jawa itu kan prinsipnya apa? Memayu hayuning pawon. Memayu hayuning pawon. Memperindah keindahan semesta. Bahwa semesta ini diciptakan sudah dalam kondisi indah. Tinggal kita bagaimana lebih memperdahkannya lagi. Jadi orang Jawa kan prinsip-prinsipnya luar biasa itu. Mayu hayuning pawon itu sudah selesai itu, manusia selesai. Saya kira itu. Iya, berarti semuanya itu sebenarnya indah ya Pak ya. Cuma kita belum bisa melihatnya aja. Iya. Belum bisa melihat. Maka
Karena kita masih terjebak pada hasrat sih ya. Jadi kita melihat sesuatu yang indah, yang bagus, yang baik itu jika ada sebabnya. Jika sebabnya nggak ada, kita tidak akan bisa lagi merasakan keindahan itu. Nah ini kan yang harus kita ngolah rasa kita untuk naik. Bahwa di segala sesuatu ciptaan Tuhan itu pasti ada keindahannya di situ. Pasti ada makna yang bisa kita temukan. Misalnya, coba nanti jangan angan apa ya, indahnya apa ya, indahnya apa. Cari terus apa ya gitu kan. Anda berbuat sesuatu, mengkreat sesuatu apa ya. Beda aku senang, beda aku puas. Gitu. Mas Bagus. Saya kira itu. Tanya ya, Mas Adit, aku tanya. Iya. Itu berarti sebetulnya perasaan ilfeel gitu tuh sebenarnya karena kita sendiri ya, bukan sebetulnya tidak perlu ada itu ya. Iya Mas, begitu ya? Aku kayak ilfeel ya gitu, nah kayak gitu. Kalau dariku sih bukan berarti tidak perlu ada, tetap harus ada karena kita memang manusia gitu lah. Jadi bukan berarti tidak boleh ada, nggak apa-apa ada. Cuman itu harus kita sadari bahwa itu adalah ciptaan saya sendiri. Gitu. Bukan karena misalnya saya ketemu orang ini buat saya ilfil, yang buat saya ilfil itu bukan orang itu, tapi keputusan saya untuk mengizinkan saya ilfil itu yang membuat saya ilfil kan gitu. Iya. Jadi ya sudah, jadi aku aja, iya sih aku memang ilfil nyawang dia gitu. Aku memang ilfil ketemu dia. Bukan berarti harus maksa suka gitu ya Pak ya. Iya, nggak usah maksa suka, itu berarti perlawanan. Artinya iya sih, aku masih ilfil lihat dia, aku masih ilfil ketemu dia, ya sudah nggak apa-apa. Ya, itu kita sadari. Itu adalah bagian dari kita, nggak usah kita tolak. Tapi kita menyadari bahwa itu bukan kita itu aku kok batas rasaku. Kalau sudah gitu kan sudah selesai loh. Iya. Nah nanti saksikan keindahannya. Kenapa kok kita ilfil melihat dia? Oh karena gini gitu kan, pikiran mesti cari argumen ya kan. Oh iya dia itu karena gini. Nah mundur lagi ke belakang, sadari bahwa argumen kita terhadap dia, terhadap keilfilan kita, argumen kita terhadap keilfilan itu sesungguhnya ada di dalam diri kita sendiri. Jadi kalau kita ngomong, oh dia ilfil karena gini, sesungguhnya argumen itu juga sudah dan mungkin bahkan sering kita lakukan sendiri terhadap orang lain. Itu ada kesadarannya. Coba dicari, pasti kita juga gitu. Meskipun dalam tingkat intensitas yang lain. Gitu. Jadi sebetulnya pantulan dari diri sendiri ya Mas ya? Pasti, itu yang namanya proyeksi kan gitu. Pantulan dari diri kita sendiri. Cuma nyalakan kalau kita bisa, orang lain. Iya. Orang lain kita jadikan kambing hitamnya loh. Nah kalau kita bisa nemukan itu dalam diri kita sendiri, kita pasti tertawa ya lah. Iya, aku tiba naya podo, Itu aja loh. Dan akhirnya kita akan menemukan keindahannya loh. Indah ya ternyata gitu. Menungso itu ya modelnya macam-macam, termasuk aku ya gitu. Akhirnya kita menemukan keindahannya itu, bahwa di sini itu. Oke, makasih Mas Bagus. Mengingatkan kembali bahwa itu adalah pantulan diri sendiri. Pak Bagus. Ya. Jadi mohon kalau saya salah mohon dibenarkan. Jadi kalau dari penjelasan tadi bisa disimpulkan. Jadi nyeni dikatakan nyeni itu apabila kita itu bisa menjalani semua aktivitas kita itu dengan hati dan kita bisa menikmati begitu deh. Ya, jadi ya intinya
bisa disimpulkan juga seperti itu ya. Kita sekali lagi bahwa bagaimana cara kita nyeni adalah kita melakukan segala hal sebagai persembahan yang bisa kita nikmati sebagai kepuasan batin kita sendiri. Itu intinya di situ. Tanpa mengharapkan reward apapun dari mereka yang di luar diri kita. Itu nyeni. Jadi kita bisa menikmati keindahan kita sendiri. Kita bisa menikmati ekspresi kita sebagai sebuah keindahan. Itu nyeni. Pak Bagus, bisa diulangi saya kata Andri. Jadi suatu persembahan menopang ya Bagus. Jadi gini, secara lebih mudah, nyeni itu suatu ekspresi lahiriah, ya, suatu ekspresi lahiriah, suatu ekspresi batinnya yang kita bisa merasakan keindahannya sendiri. Nah itu. Jadi apapun yang kita lakukan, kita lakukan untuk siapa? Untuk apa? Untuk kepuasan batin kita sendiri. Yang utama itu kepuasan batin, itu kan rasa. Nyeni itu kan subjektif. Jadi nyeni itu bukan pada wujud fisik, tapi rasa pada rasa. Rasa yang apa? Rasa yang subjektif. Jadi nyeni itu apa? Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita create yang menimbulkan rasa senang, rasa bahagia, rasa indah dalam jiwa kita sendiri. Deskripsinya itu, intinya gitulah ya. Kalau nanti deskripsi bisa dalam kalimat yang lain, tapi intinya adalah kita mampu merasakan kepuasan batin atas segala ekspresi kita dalam keseharian. Itu nyeni. Jadi sekali lagi nyeni adalah apa tadi? Kita mampu untuk merasakan kepuasan batin atas segala ekspresi keseharian kita. Nah, itu. Ya, kesehariannya apa ya? Tidak tahu kan, masing-masing orang berbeda-beda. Tapi dalam keseharian, waktu yang kita lalui detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam itu selalu kita mampu merasakan kepuasan batinnya. Itulah nyeni. Dan batasan itu hanya kita yang tahu ya Pak ya. Kita sendiri yang menentukan. Iya. Artinya kalau kita bisa merasakan kepuasan batin, biasanya orang lain juga akan mengalami hal yang sama gitu. Jadi kan seni itu. Misalnya Mas Kadit, apa sukanya apa misalnya? Masak. Oke, masak gitu ya. Nah, masak. Nah, coba dirasakan prosesnya itu kan sudah mulai dari seneng, Pak. Aku seneng masak. Jadi benar-benar apa bahannya premium misalnya gitu ya. Caranya, pokoknya perfect lah. Kemudian waktu diincipi, wah enak gitu ya gitu. Bisa enak gitu. Itu kan ekspresi keindahan dari rasa kepuasan batin dari ekspresi kita dalam memasak. Nah, itu kita puas, pas kinang lidahku rasanya pas. Itu orang lain pasti juga merasakan hal yang sama. Karena kita satu jiwa. Kita itu sebenarnya kan satu jiwa kan. Yang beda cuma casing-casing. Jadi ukurannya kalau kita punya customer, sebenarnya customernya cukup satu. Siapa? Diri kita sendiri. Customer itu cuma satu. Siapa? Iya. Pantas enggak? Enak enggak? Seneng enggak? Diri kita sendiri. Saat kita, oh iya, gitu. Kita merasakan itu kayak sebagai sebuah keindahan, kepuasan batin, ya sudah. Orang lain pasti suka itu. Orang lain pasti suka. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang mau di-sharing di sini, silakan. Mumpung kita bisa bertatap muka langsung walaupun virtual. Monggo silakan. Ada lagi? Berarti ini Pak ya, urip iku nyenengke gitu aja ya. Iya. Urip iku kudu seneng,
dan nyeneng kayak gitu. Pokoknya urip itu kudu seneng ngono lho. Mbok apa carane? Nah, seneng itu kan dari dalam. Enggak usah nunggu dari luar. Iya. Nah, kalau dari dalam artinya kan enggak perlu syarat macam-macam. Nah, itu. Iya. Berdaulat dengan diri, Pak. Berdaulat dengan diri kita. Berdaulat. Iya, berdaulat dengan diri kita. Wes itu tak prinsip seneng. Seneng. Betapapun orang lain melihat saya ancur-ancuran, kan aku seneng arep apa. Kan gitu loh. Gitu. Orang lain lihat saya bagus sejak melahir. Aku tidak merasakan kemalasan dalam diriku. Aku merasakan kebahagiaan. Aku seneng kok. Gitu. Contohnya gini lah ya. Aku seneng gedabrus ini gitu. Kalau aku gedabrus itu, aku seneng. Orang lain pasti juga seneng. Ya, bukti ini gak bosan kan dulu. Orang aku ngomong padahal tak mau pawan cetak itu. Sama kayak biasa. Aku seperti ini. Saya nulis seneng. Jadi nulis itu ekspresi seni saya. Nulis seneng. Rata-rata tak baca lagi. Oh iya pas ini. Oh yang kurang pas ini. Tak baca lagi. Oh pas ini. Seneng aku. Aku bisa menangkap makna dari yang aku tulis. Jadi sudah tuh. Ya sudah selesai. Orang lain mau ya gitu. Kebanyakan. Sehingga kebanyakan ya memang ada yang gitu. Nggak semua juga sih. Tapi sebagian besar pasti klik. Karena saya sendiri sebagai kreatornya, saya puas akan apa yang saya tuliskan sendiri. Wah, cocok pasti. Pilihan katanya bagus. Maknanya ya meskipun sering maknanya itu saya sembunyikan ya. Saya sembunyikan karena ya itu. Tapi wis wong gak ngerti maknanya mau coy ngene tok ae wis seneng kok. Saya gitu. Dan buktinya juga seperti itu selama ini. Ya. Saya kira Pak, untuk membedakan bahwa kepuasan yang kita dapat itu bukan pemenuhan hasrat, tapi benar-benar kepuasan yang sejati bagaimana, Pak? Ya kembali lagi bahwa kata kuncinya adalah kepuasan batin, bukan kepuasan lahiriah. Seni itu kan subjektif, rasa yang di dalam. Iya toh? Rasa yang di dalam. Jadi itu adalah apa? Kepuasan batin toh. Bukan kepuasan lahiriah. Bukan ragawi, tapi batiniah, jiwani. Nah, itu aja bedakannya. Kalau hasrat itu pasti lebih ke pemenuhan ini kan, pemenuhan ragawi, jasmani itu. Itu aja patokannya kan mudah gitu. Ya. Jadi hasrat itu pasti menarik kita pada pemenuhan jasmaniah, ya. Ragawi itu. Tidak ada cinta di dalamnya. Abot. Abot. Ya. Pokoknya cinta, Pak ya. Iya. Pokoknya padat. Tanpa cinta itu buat. Jadi kan contohnya apa misalnya? Apa? Iya, jadi kita ukurannya itu bukan standar yang ada di luar, tapi kita sendiri yang menentukan. Iya. Dan itu nanti mungkin suatu saat akan berujung sukses yang berasal dari penilaian diri kita sendiri. Jadi Anda perlu sukses menurut standar atau takaran kebanyakan orang. Iya. Ya, Pak, ya. Nggak perlu, ngapain juga kan kita. Makanya kan be yourself kan saya bilang, be you gitu. Jadi diri kita sendiri, nggak usah meniru yang lain. Ini ya segini. Makanya kan gini. Sekali lagi kalau ini ada hubungannya dengan ilmu dan laku ya. Saya kan juga pernah sharing bahwa setiap laku biasanya berbuah ilmu. Tetapi kalau ilmu belum tentu menjadi sebuah laku, kan gitu. Artinya apa? Nggak usah kebanyakan teori, gitu lah. Bukan berarti teori itu tidak penting ya. Teori itu penting sebagai wacana, sebagai landasan, fondasi dari keyakinan kita. Tetapi kalau Anda sudah belajar banyak teori, sekarang adalah waktunya praktek. Menjadikan segala teori itu sebagai sebuah laku. Nah kalau cuma ngumpulin teori terus ngapain? Terus buat apa gitu loh? Terus untuk apa? Apakah
itu bisa memicu pertumbuhan diri kita gitu. Nah, makanya kalau sudah belajar banyak teori, ayo sekarang waktunya menjadikan itu sebagai sebuah laku. Agar apa? Agar nanti kita menemukan teori kita sendiri berdasarkan laku yang kita alami sendiri kan itu. Apakah itu keliru? Menurut saya tidak keliru. Kenapa loh? Sekarang adanya teori itu dari apa? Dari mana? Munculnya teori itu dari apa? Dari mana? Kan dari hasil pengamatan. Hasil dari pengamatan perilaku ya. Baik sampel ataupun populasi. Kemudian di statistik diformulasikan ketemu, oh teorinya gini. Ini kan hasil pengamatan. Nah sama aja. Nah, sekarang kalau saya dari dulu aku sing tak amati gak wong liya, aku ngamati aku dhewe. Oh, kalau gini tuh aku gini. Kalau gini aku gini kan langsung laku. Saya langsung laku. Diri saya langsung saya jadikan laboratorium penelitian untuk kesadaran diri saya sendiri. Akhirnya saya niteni, oh kalau gini maka gini. Kalau gini maka gini. Ya, saya nyusun teori sendiri toh. Nah, ternyata teori yang saya temukan dalam diri saya sendiri ternyata juga cocok dengan teori-teori yang kemudian dalam waktu berikutnya saya pelajari. Loh, kenapa kok sama lah? Sama-sama hasil pengamatan dari perilaku kok. Jadi, ayo. Kalau yang sudah banyak teori, sekarang waktunya mempraktekkan, mengamalkan, memanifestasikan, mengejawantahkan sebagai sebuah laku. Agar apa? Agar dari laku itu Anda akan menemukan teori Anda sendiri. Jadi, misalnya gini. Kalau Anda belum melakoni, Anda tidak akan mungkin bisa untuk menjelaskan, menerangkan, mencari solusi atas sesuatu. Ya. Saya mengumpulkan teori A, B, C, D, dan seterusnya. Suatu saat, saya membutuhkan solusi atas problematika yang saya alami, ataupun mungkin problematika yang dialami oleh orang lain. Bagaimana saya mengatasinya? Ya saya kan berarti kan ngambil teorinya ini. Teori apa caranya? Ada nggak itu? Nah, teori-teori ini loh, kalau gitu itu caranya gini, seret gitu ya. Ini kan dari teori-teori. Kalau masalahmu gitu caranya ini loh. Ah, itu loh. Saya ngambil dari teorinya orang lain. Ini loh, praktekkan ini. Apakah efektif? Tidak tahu. Apakah efektif? Tidak tahu. Karena apa? Dari teori itu saya belum pernah ngelakoni sendiri. Masalahnya dia saya belum pernah menjalani juga. Berarti kan saya cuma menyodorkan sebuah teori untuk dia pakai. Sedangkan saya belum pernah memakai teori ini untuk saya pakai sendiri. Nah, beda dengan kalau misalnya ini ada problematika baik diri saya maupun untuk orang lain. Saya punya teori ini, tapi teori ini sudah pernah saya jalani. Artinya, oh ya, ini bisa pas buatku. Nah, gitu. Beda lagi kalau misalnya dari perjalanan yang lalu, saya niteni awakku dewe, kemudian saya membuat sebuah teori tentang diri saya sendiri. Akhirnya waktu saya mengalami problem yang sama, saya nggak perlu bingung-bingung mencari teori yang di luar, loh. Karena sudah membuat teori berdasarkan penelitian saya pribadi. Oh, aku dulu pernah gini kok, cara ngatasinnya apa? Oh gini. Nah, gampang. Kenapa? Karena saya sudah mempraktekkan, saya sudah melakukannya. Orang lain punya problematika yang sama. Saya bilang, oh, aku di sini nanti kok gitu. Saya dulu pernah kayak gitu. Caranya gimana? Ini, nah ini saya sodorkan ke dia. Lakukan ini. Itu akan lebih mudah, ya. Lebih mudah itu dalam arti ya, lebih pas, lebih sinkron, lebih klik. Saya kira itu. Pak Bagus, izin Mas Adit. Iya. Tadi masalah ngelakoni itu tadi ya. Saya memang kadang-kadang pernah mengalami, kan Pak Bagus bilang kita harus jadi pengamat gitu ya. Kadang-kadang dalam situasi itu saya mencoba mengamati. Terus yang muncul itu malah aku saya yang lain gitu. Contoh ada situasi begini, ada suara gitu ya. Ngamuk gitu, terus ada nyaut sendiri gitu loh. Dan saya di antara aku itu, jadi saya kira tuh saya sekarang, oh ini mungkin yang dimaksud Pak Bagus sebagai observer, sehingga akhirnya
folder-folder kalau bahasanya Pak Bagus yang ada dalam diri kita tuh keluar gitu loh. Kalau sampai tahap apakah saya bisa ngeguyu saya sendiri, belum sih. Cuma saya mumet dengar suara aku dalam diri saya gitu ya. Ternyata saya tahu ada aku saya itu yang satu nggak percaya diri, terus ada aku yang gampang ngamuan, terus kalau bicara ikhlas jujur kadang-kadang melakukan sesuatu masih pengen ada rasa disanjung. Nah itu biasanya udah muncul begitu itu mereka saling saut-sautan sendiri gitu loh. Tapi itu memang akhirnya membuat saya bisa lebih memahami, oh iya rasane iku koyo ngene gitu loh. Jadi saya mesti seperti apa. Tapi kalau ditanya apakah saya sudah bisa tanda kutip mengendalikan, itu belum. Saya hanya seperti Pak Bagus bilang, ya udah terima aja dulu, jangan dilawan gitu. Kalau saya dulu kadang-kadang yang saya rasakan, saya pun tidak menyadari kalau ternyata ada aku yang pemarah, pokoknya harus ngamuk-ngamuk aja, terus hajar bleh gitu. Nah sekarang saya sudah ngomongin, oh ya dalam diri saya itu ada ini, dan biasanya mereka saling berdebat, saling ini sendiri sih, dan saya sebagai pengamat, oke, gitu aja sih. Itu sih Pak, jadi ya sharing aja sih apa yang saya rasakan pada saat saya kayak mecah gitu loh Pak, kayak amuba itu bisa memecah, jadi ada saya dan ada saya yang lain yang kadang suka umek karpe dewe, seperti itu Pak Bagus. Iya, ya alhamdulillah itu kan berarti sebuah kemajuan. Artinya kalau sebelumnya itu tidak pernah menyadari, karena waktu marah ya menjadi si marah, waktu sedih menjadi si sedih. Iya. Nah sekarang kan berarti bisa mundur satu step ke belakang. Iya. Ternyata itu ada aku yang pemarah, ada aku yang itu kan sudah lumayan bagus loh. Iya. Sebelumnya kan enggak gitu. Artinya kan oh iya, ternyata aku itu kayak gitu tuh. Nah itu kan sebenarnya bisa dijadikan tertawa ya lah, ternyata aku yang gitu loh. Iya kan lucu tuh. Wah. Iya, jadi agak dalam situasi sekarang tuh saya kayak merasa itu tutup aku, jadi kayak bisa membelah diri gitu ya. Terus akhirnya jadi, terus tapi suaranya memang, tapi semakin saya bisa, mohon maaf, mungkin saya belum bilang saya bisa full hadir sebagai observer, tapi akhirnya saya malah lebih sering mendengar banyak aku dalam diri saya itu sih ya, dan saya berusaha untuk tidak menawan dulu ya, diterima, diakui itu adalah saya juga gitu. Tapi ya bukan berarti membenarkan itu menjadi sesuatu, karena kadang-kadang memang ada yang aku yang jahat banget, pikirannya, suaranya tuh, sarannya itu kadang sangat ekstrim gitu. Nah terus aku yang nggak pede, kamu tuh ngapain sih? Jadi kayak dalam diri saya tuh kayak ngomong dewe gitu. Jadi ya jujur kadang-kadang rasanya pusing sih. Tapi ya saya jalani aja proses ini gitu. Tapi yang paling saya senang ya benar sih Pak Bagus bilang, paling tidak dalam suatu tertentu saya tidak hanyut sebagai aku yang pemarah, tapi saya mulai bisa membelah diri untuk menghadirkan aku yang lain gitu. Iya seperti itu, saya juga sama kok kayak gitu. Ternyata aku ini gablek gitu ternyata. Iya. Gadul ya gue jadi ya itu jadi lucu tuh. Kayak mutok terus aslinya ya podo ya gitu loh. Nah dalam situasi seperti itu ya, makanya kan saya bilang gak usah pencitraan lah ya satu ini bagus ini gitu. Nah dalam situasi seperti itu mungkin ya memang bukan hal yang mudah untuk mendamaikan semua suara-suara yang saling berunjuk rasa kan, berlomba-lomba ingin mendominasi, ingin muncul dan sebagainya. Nah kalau siasat saya itu kan harus disiasati juga, gitu. Ya, cara saya mudah sih. Saya tinggal menyulut dupa aja, dupo. Aku karek nyumet dupo. Saya duduk diam, saya sumet dupo saya dan saya nikmati asapnya dupa itu, saya hirup dalam-dalam. Ya Anda mungkin bisa pakai cara yang lain ya, dalam arti ya nggak harus dupo ya, mungkin Anda lebih dari dupo menyan gitu ya. Jadi ya artinya gini, sate enak asap sate gitu ya. Jadi artinya gini, pakailah aroma.
Aroma apa? Aroma Sakalep. kelek. Aroma Ya kelek. aroma kelek. Boleh. Aroma kelek kan gini kan. Coba dinikmati gini lah. Ya kan? Gak mungkin kan pembicaraan sing ngene kayak aku ini kan. Ini kan apa adanya gini. Iya, Gak mungkin ada pembicaraan yang rada berani kayak jijik gini. ya. Nah, rada jijik-jijik itu gak mungkin ono ya. Karena saya tidak sedang membentuk personal branding saya apa adanya gitu. Artinya Anda bisa pakai aroma. Kenapa aroma? Nah, gini rahasianya. Kalau saya pakai aromanya, saya pakai dupa ya. Anda mungkin bisa pakai parfum atau apalah. Pokoknya jangan pakai lem ya. Nanti mabuk. Ngelem. Lem iPhone yang kone ngelem itu nanti ya. Kalau sekarang Jadi artinya pakainya hand sanitizer. Oh ya, hand sanitizer ya. Iya. Yang keras itu ya, buat sendiri bisa itu. Alkoholnya 90%. Ya, minyak kayu putih dan sebagainya. Artinya gini, kenapa kok saya sarankan pakai aroma ya? Ini jiwa kita ya, ini kembali lagi ke hierarkinya ya. Hierarkinya kan badan, ragawi, kemudian apa? Lingkungan, badan, ragawi ya, kemudian jiwa, ruh ya, ruh. Nah, ruh ini unsurnya adalah unsur udara. Unsur udara ya. Karena itu seluruh jiwa-jiwa yang ada di dalam diri kita itu sebenarnya unsurnya juga sama. Dia lebih dominan ke unsur udara, unsur angin. Maka mereka lebih mudah disapa lewat udara. Dalam arti apa? Melalui indera pernafasan, melalui aroma. Kalau NLP apa aroma itu? Olfactory. Malah itu olfactory ya. Modalitasnya apa itu? Olfactory ya. Jadi seluruh jiwa-jiwa yang orang bilang itu apakah itu ego state atau ego personality atau apapun lah ya, introject atau apapun. Kalau saya ngomongkan itu jiwa kawi gitu ya, jiwa tumbuhan. Itu akan lebih mudah disapa melalui aroma. Jadi begitu ada aroma sudah dihirup toh, pasti diem deh yang di dalam itu. Dia mulai reda dia. Nah, kalau sudah mulai reda kan enak, kita tinggal mimpin rapat ya, jadi keputusannya, tarik keputusan. Jadi keputusannya, kamu diem ya, kamu diem, ojo macam-macam, ayo kerja sama aku. Ya, Mudi, nah gitu. Sentuh lewat aroma. Itu saya caranya gitu. Iku lapo iku? Mas Adit itu. Pakai kacamata. Nakal kan? Jadi kan? Gitu. Siap. Oke. Ya. Halo Kakak Retno. Halo Sista. Kangen Rek? Iya. Ayo Mbak Mi yuk. Oh iya Sabtu Minggu ya Mas Bagus? Apa? Gending Sari. Gading Sari. Apa? Iya. Mohon maaf saya ada turun bentar. Ini Pak. Ya, mungkin ada pertanyaan dari Mbak Dini, Kak Din. Silakan. Ya, Oh, Kak Din ada ya? Hadir. Oh. Baru gabung tadi, agak telat. Oh. Lagi menyimak dulu. Mau nanya, Mas Bagus. Tadi Ya, kan bagaimana menjadikan seni gitu ya, terus menerima. Saya sejak dari waktu Surabaya itu sudah mencoba gitu ya, tapi kok saya masih sedih terus ya, maksudnya ya, toksik ya, tempatnya dia. Karena saya masih belum bisa memenuhi apa yang harus saya selesaikan gitu. Ini sampai hari ini aja masih ada yang terbengkalai gitu. Terus kenapa ya, padahal saya benar-benar ingin menunaikan dengan baik gitu, tapi kok belum selesai juga gitu ya. Dan itu membuat saya menjadi sedih gitu. Terus setiap berdoa, setiap apa itu otomatis gitu, jadi mengalir air mata gitu tuh. Tapi saya berusaha untuk
ya menerima, tapi terus gimana gitu kan nggak bisa cuma menerima aja gitu, nyatanya ini sudah berminggu-minggu begini aja terus gitu. Jadi saya kadang suka bingung gitu, Tuhan ini gimana ya jawabnya gitu, terus mesti gimana gitu. Ya saya akhirnya cuman lakukan apa yang saya bisa lakukan gitu. Kembali lagi saya cuma minta jadi excuse gitu, mohon maaf saya belum selesai koreksi, saya belum tapi kan ada yang nggak bisa cuman dikasih maaf doang gitu kan, saya cuman maaf terus gitu kan, gitu saya aduh gimana ya, tapi saya berusaha untuk tetap ngerjakan tapi kok belum selesai juga ya gitu. Ya nggak usah jadi sedih itu sih Ya, bagus. iya. Saya juga jadi sedih ini. Ya, dari sini Din. Kira-kira apa hambatannya kok belum selesai? Jadi kan kita harus tahu juga kan. Nah, sebenarnya masalahnya apa? Kok belum bisa selesai itu apa? Waktu atau apa? Iya kayaknya dalam di setiap waktu ini nih, begitu banyak yang harus diselesaikan, harus dihadapi gitu. Ada yang harus urgent gitu ya, emergency langsung gitu, sehingga yang padahal udah lebih dulu gitu tapi sepertinya ternilai sebagai tidak priority, maksudnya tidak urgent, tidak harus selesai hari ini juga, jadi saya tunda gitu kan, saya belum bisa ini kan. Terus misalnya kayak ini gitu, bentar kemarin misalnya saya udah malam begini baru selesai, terus mau coba lanjutkan ke yang lain, udah gempor gitu, udah saya nggak kuat lagi gitu, terus saya udah nyalakan alarm, tapi begitu pagi loh kok alarmnya padahal sih kayaknya pasti nyala gitu, cuman saya nggak terbangun juga gitu. Jadi kan alhasil sudah pagi lagi, nggak ada waktu lagi untuk mengejar baca apa segala macam, dan itu berulang terus gitu. Dan saya sudah berusaha pasang alarm, berusaha untuk bangun lebih pagi lagi untuk bisa baca, bisa selesaikan itu. Tapi begitu aja terus gitu. Jadi ini artinya apa sih gitu. Saya berusaha untuk mengerjakan tapi kok nggak mampu ya, belum mampu gitu. Jadi saya merasa ada guilty, ada sedih, marah sih enggak Ya. gitu. Ya, ya kalau ada guilty, ada sedih itu sebuah kewajaran juga ya, karena ada suatu tugas, ada suatu beban, ada suatu tanggung jawab yang memang belum bisa kita selesaikan ya. Jadi ya tidak apa-apa. Jadi bukan berarti kalau kita belum bisa selesaikan terus kita harus happy itu ya enggak juga gitu. Tetapi artinya perasaan bersalah itu ya secukupnya aja, sewajarnya saja. Ya oke, ya aku sedih ya, aku belum bisa selesai ini. Ya, sudah cukup segitu aja, dan cukup sebentar aja, jangan berlarut-larut. Kenapa? Kalau berlarut-larut artinya apa? Ini ada suatu kerjaan nih belum selesai, kerjaan A. Ya. Kemudian kita merasa sedih, kemudian kita tidak segera mengolah rasa dari kesedihan ini. Kemudian ada kerjaan B belum selesai juga, kesedihannya numpuk. Ini belum kita selesaikan nih, belum kita olah rasa, belum kita transendensikan ya. Maka ini akan menjadi bahan bakar bagi kesedihan yang berikutnya lagi. Kenapa? Akhirnya karena numpuk ya toh, dia bereaksi lagi, dia akan menciptakan peristiwa yang sama yang berulang lagi kan gitu. Jadi mekanismenya berulangnya sebuah pola itu sebenarnya akibat dari proyeksi di dalam diri, dalam arti ada sesuatu yang mendasar yang sebelumnya tidak kita rawat, belum kita lampaui, sehingga apa? Menciptakan peristiwa yang berulang. Nah sekarang kan sebenarnya solusinya gampang. Saya tanya sama Kak Din sekarang, kalau Kak
Din merasa terus-menerus bersalah, merasa terus-menerus bersedih atas sesuatu yang mungkin belum bisa dituntaskan, kira-kira pantas nggak? Kira-kira pantas nggak? Ya, pantas nggak pantas sih. Loh, ya nggak bisa. Loh, nggak bisa loh. Ya, karena saya Pilihan itu kan harus satu. Pantas atau nggak pantas. Ya, untuk siapa? larut dalam, ya itu Kak Din sendiri. Ya, menurut kalau logikanya sih nggak pantas, cuman kalau dari tanggung jawabnya ya pantas. Karena itu kan harus dari tanggung jawab saya. Iya. Itu tanggung jawabnya Kak Din dong. Oke. Oke. Itu memang tanggung jawabnya Kak Din. Tapi saat ini sesuatu ini nggak terbengkalai katakanlah, belum bisa terselesaikan. Kemudian Kak Din merasa sedih, merasa bersalah ya. Pantas enggak? Ya pantas. Itu tanggung jawabnya Kak Din. Ya benar pantas. Tapi kalau Kak Din terus terjebur ke rasa penyesalan, rasa bersalah, rasa kesedihan yang terus menerus, nah itu pantas enggak? Enggak loh. Nah, saya kira Kak Din masih merasa bersalah terus enggak? Terus menerus enggak? Merasa sedih terus menerus enggak? Iya loh. Iya, tiap kali. Iya. Oh iya. Terus pantas enggak gitu? Pantas enggak? Kenapa? Enggak sih. Enggak toh. Loh, harus pilihan tuh cuman ya tidak loh. 01 gitu. Enggak ada separuh-separuh. Nah, sekarang kan tinggal Kak Din. Kalau Kak Din terjebak dalam rasa bersalah terus-menerus, rasa penyesalan terus-menerus, putuskan sendiri. Pantas atau tidak. Ayo, putuskan sekarang, nggak usah besok. Pantas nggak? Pantas. Tapi Nggak pantas. Loh kan, ada tapinya itu, Beb. Nggak bisa. Ingat kata-kata saya, niat itu utuh. A ya A, nggak A tapi, nah itu kan berarti A-nya batal, tapinya yang berlaku. Ini yang menyebabkan apa? Terus berulang. Kalau Pak Din tanya kayak ke saya, kok terus berulang? Nah, itu akarnya adalah itu. Kenapa? Karena merasa pantas. Merasa pantas bahwa aku salah. Merasa pantas bahwa aku sedih. Sebab ada tugas yang terbengkalai, belum terselesaikan. Sehingga makin lama kan makin menumpuk. Ibarat bola salju itu kalau dari atas kan kecil. Ya, itu gelinding ke bawah. Gelinding ke bawah gini, war gitu toh. Ya, tambah lama kan tambah besar. Karena kita merasa pantas. Nah, sekarang kuncinya tinggal pantas atau tidak untuk terus-menerus seperti itu. Pantas enggak? Enggak, geleng-geleng. Disadari yang ngomong pantas siapa? Yang ngomong enggak pantas siapa? Kak Din dong. Yang napas siapa? Pantas enggak? Enggak ada, geleng-geleng aja. Enggak pantas deh. Enggak pantas aku terus-menerus sedih. Enggak pantas aku terus-menerus guilty ya. Nah, sekarang enggak pantas loh ya. Berarti boleh ya dilepas perasaan bersalahnya, perasaan sedihnya atas hutang, itu kan hutang rasa terhadap kewajiban yang belum tertunaikan. Kan nggak pantas toh, sudah milih nggak pantas loh ya. Boleh dilepas nggak? Boleh dilepas nggak? Boleh ya dilepas ya. Mau ya, angguk-angguk aja, oke, dilepas oke. Angguk-angguk aja sampai lega, angguk terus, sampai capek lehernya. Angguk-angguk. Berbes ya, mau ya. Nggak apa-apa. Berbes, tapi aku nggak pantas itu merasa sedih terus. Aku nggak pantas merasa. Ya, boleh ya dilepas boleh ya. Dilepas nangis tidak apa-apa. Ya dilepas ya, diniat melepas ya. Jadi mulai detik ini dan seterusnya itu lepas itu perasaan itu lepas ya. Boleh ya lepas ya.
Sekarang saya tanya, kenapa sih mulai saat ini dan terusnya Pak Wadin sudah lega dari perasaan bersalah, perasaan sedih dan seterusnya? Apa yang Kak Din lakukan pertama kali terakhir kalinya? Nah ini Menjawab. Ya sudah, nggak usah dijawab. Nah sekarang gini Kak Din, Nah, sekarang Kak Din mau nggak menyelesaikan semuanya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya seperti proklamasi Indonesia itu loh. Proklamasi itu kan gitu ya. Mau nggak menyelesaikan semuanya dalam tempo yang singkat-singkatnya kayak proklamasi Indonesia? Mau nggak? Mau. Angguk. Oke, aku mau. Gimana pun caranya, aku mau. Dengan kesadaran penuh, napasnya disadari. Siapa yang bernapas di balik tarikan dan hembusan napas itu, sadari nama lahirnya. Oke, angguk. Boleh ya. Semua tanggungan tugas itu selesai dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke. Mau berapa hari selesainya? Sehari, 2 hari? Ayo, bilang. Niat. Berapa hari? 2 hari. 2 hari ya? Oke, gitu loh. Orang tuh harus milih. Boleh ya? Insyaallah. Boleh? Ya. Oke, boleh. Oke. Angguk. Boleh. Kenapa sih 2 hari ini kok langsung kelar semua? Jadi Kak Din lega gitu. Kenapa sih kok? Gitu. 2 hari yang lalu sarapan apa pagi-pagi? Buah. Ya udah nggak usah dijawab. Ya. Jadi sudah milih ya. Ini saksinya semua, itu mengamini semua. Kak Din, ya sudah seneng pokoknya. 2 hari lagi kelar semua, beres. Nggak usah dipikir ya. Alarm tuh gampang. Nanti kalau mau tidur mau bangun jam berapa bilang, Din, aku bangunin jam. Panggil dirinya sendiri siapa? Nama panggilannya siapa? Dini atau siapa? Ya, panggil nama sendiri. Din, ntar bangunin jam 2. Gitu. Nggak usah pakai alarm, bangun itu. Kalau mau. Dibangun sesuai niatnya hati. Dan bangun dalam kondisi yang seger buger. Nggak capek, nggak ngantuk. Ya, begitu bangun, wah sehat. Nggak ngimpi keceglong. Ngimpi keceglong. Boleh ya Kak Din ya? Pokoknya itu harus senang. Jangan merasa pantas untuk menyimpan hal kayak gitu. Itu akan berulang kan apa? Narik lagi. Nanti kan tambah numpuk. Berarti kan utangnya tambah banyak. Iya kan? Iya. Pantas nggak kayak gitu? Nggak pantas dong. Nggak mau. Masa mau gitu? No. Gitu. Mbak Fe seneng iki sing terakhir iku mau. Ya. Jadi gitu Kak Din ya. Ya. Peluk-peluk dari sini Kak Din. Oke, thank you. Iya. Wes lega nanti. Tak bantuin doa ya. Aku bantuin doa aja. Kalau bantuin ngerjain nggak bisa. Amin, insyaallah. Tak bantuin doa. Tuh teman-teman ngaminin semua itu amin gitu ya. Amin. Mereka tuh kok ngaminin pakai rasa loh. Iya. Ya, nggak pakai OTW. itu. Pakai rasa. Ya. Amin. Terima kasih. Loh. Mbak Fe muncul ya, wis mari tak acaramu. Loh, sudah selesai. Mbak Fe itu pesen sego goreng iku, Pak. Altek. Pesen tahu tek. Ada Bunda Ika. Halo. Bunda Ika. Hai. Bunda Ika tadi ketawa terus. Ayo ada lagi mungkin yang mau di sharing. Itu kenapa Mbak Ratna itu kok pakai anten? Itu gantinya udang untuk mengikat depan dan belakang. Kan nggak harus udang, apapun juga kan boleh. Iya tapi cek lucu ya delontak anten nih.
Ayo, mungkin ada lagi yang mau di sharing atau mau ditanyakan di sini atau mau ada yang diceritakan, bebas. Oke. Mumpung ada Pak Bagus. Pak. Iya, monggo, Bunda. Sebenarnya apa yang dialami Mbak Din itu saya juga mengalami, cuman kalau Mbak Din kan dibawanya mungkin sedih dengan apa gitu ya. Kalau saya itu saya bisa menerima, oh ya ini tuh tagihan, ini tugas ini lagi banyak lagi apa. Cuman ya itu tadi seperti diingatkan sama Pak Bagus kemarin, apa yang disangkal. Kalau saya itu kalau ada dapat sesuatu yang nggak bisa saya kerjakan dan itu sifatnya numpuk dan sebagainya. Ini kan kerjaan sekolah lagi bertubi-tubi karena juga harus persiapan akreditasi, di mana saya sebagai ketuanya. Saya sebenarnya menyangkal, saya nggak kepingin jadi itu, cuman karena ini sudah di SK-kan mulai dari tahun kemarin. Maksud saya mau menghindari ini. Efeknya, nah itu efeknya. Ya, saya tetap mengerjakan, tapi memang dengan sedikit banyak grundel, dan efeknya ketika menyangkal, semakin saya sangkal, gatalnya semakin dahsyat. Ya. Ini sudah mulai, Pak, sampai dengan tangan. Jadi ketika kemarin diingatkan untuk naboi pagi itu, ini langsung keluar ini, bilur merah semua ini. Ya. Tuh. Jadi tetap saya, iya. Ini yang di sini itu, ini merah semua ini kemarin, sampai cenderung yang di sebelah sini yang paling tangan kanan itu yang sampai biru. Ungu, biru. Biru ungu gitu, kecil-kecil gitu, yang nampak keluar seperti itu. Saya bertahan tidak ke dokter. Kali ini saya bertahan tidak. Pokoknya saya harus sembuh tanpa minum obat. Biasanya kalau mengalami begini, biasanya ke dokter kulit, kemudian tidak dapat obat, dapat semacam obat untuk tidur, karena kembali Pak, mulai nggak bisa tidur, jadi kalau malam itu mau mulai gitu, nah nanti pagi itu tumbang. Kemarin ketika saya melakukan ini, naboi, kemudian senamnya itu saya perpanjang, biasanya saya hanya 15, kemarin itu sudah mulai naik 20-30, tapi jam 5 itu ngantuk, nggak bisa tertahan. Saya mesti tidurkan 1 jam, jadi jam 6 lebih itu baru bisa bangun lagi. Itu siklus ini sudah hampir seminggu ini, seperti ini. Jadi kalau semakin saya tolak pekerjaan itu, gatalnya semakin dahsyat. Jadi ini harus ketemu iki kopi darat iki yo. Iya, kudu diresiki. Naboi bareng-bareng. Biasanya kalau lari dari tanggung jawab ya, jadi ini kan lebih cenderung kan ada tanggung jawab, ada tugas yang kita moh gitu ya. Iya. Biasanya keluarnya flu. Nah, tapi kan ini kan penyangkalan. Karena nggak bisa menghindar. Ya. Flu itu biasanya makanya itu. Flu itu keluarnya kalau ada tugas, kita lari dari tanggung jawab menghindar. Itu biasanya flu. Jadi misalnya gini, ada tugas ronda malam, jaga malam di gardu ya. Terus mau males enak turu gitu. Tapi ini tanggung jawab, terus dihindari, diabaikan, melarikan diri, biasanya flu. Tapi kalau memang ada tugas kita ngerjakan tapi terus menolak, dalam diri kita perlawanan, yaitu gatel itu tadi gitu. Jadi makanya kan sudah ada SK-nya ya, apalagi ketua tim ya, untuk akreditasi ya. Nah, itu kan jadikan seni, nggak usah ngurusi tim apa jenenge, tim penilai verifikasi, tim apa, tim penilai lah apa, asesor, nggak usah ngurusi asesor, nggak usah ngurusi siapa itu namanya, Pak Harto ya. Iya. Lo reken lah, nggak usah diurusi itu. Yang penting aku puas nek aku bisa membawa iki ya, timku iki, sekolahku iki, ya. Bagus ini hasilnya. Jadi nggak usah ngurusin nanti hasilnya apa, nggak usah. Tapi
jadikan sebuah seni, ini persembahanku untuk kepuasan batinku. Aku bisa kok memimpin itu. Aku bisa kok memimpin tim. Aku bisa kok mengelola tim. Aku bisa kok mendelegasikan kewenanganku ke anggota timku kan gitu loh. Jadi jadikan sebuah tantangan yang membahagiakan, menggembirakan. Ya itu nah, kalau belum, itu kita lakukan, itu pikir kayak gitu, jadikan itu kayak gitu, nanti kan seneng. Oh, ono tantangan ini kesempatanku mengekspresikan kemampuanku. Aku ditunjuk, ya kan ditunjuk sudah ada SK-nya sejak tahun lalu. Sebenarnya yang nunjuk siapa? Sebenarnya yang nunjuk siapa? Yang nunjuk siapa coba? Diri sendiri. Yang nunjuk siapa? Yang nunjuk? Ya kepala sekolah tuh Pak. Itu linear kan ono. Oh, itu kan linearnya. Oh, diri sendiri. Itu kan linearnya yang nunjuk kepala sekolah, tapi hakikatnya tulisannya nang non linear itu gak ono, gak mungkin Bu Ika ditunjuk jadi ketua tim. Ya kan ono toh. Ya, tulisan takdir ini gak ono, gak mungkin kepala sekolah mendelegasikan mempercayakan tim ini ke Bu Ika kan itu. Jadi pandanglah ini loh, ini tugasnya sama pangeran nih. Aku dipasrai Tuhan ini untuk memimpin tim ini. Artinya apa? Ini kan berarti amanat. Iya loh. Ini kan amanat dari Tuhan. Nah, kalau sudah ada amanat, pasti disertai fasilitas. Jadi pasti mampu. Lah enak loh. Ya amanat ini, coba pangeran ini dari Tuhan. Berarti kalau saya diberi amanat, diberi amanah, berarti saya sekaligus diberi fasilitas olehnya. Artinya apa? Berarti aku iso, aku mampu, aku bisa memimpin timku sukses. Aku mampu mengelola timku, aku bisa mendelegasikan kewenanganku untuk mensinergikan seluruh anggota timku. Jadikan sebuah seni. Ya puas aku. Aku delok hasil kerjaku dewe ku puas seneng aku lho. Jadi kan gitu. Bisa mimpin rapat nih, meeting. Nah, itu ekspresikan. Aku iso mesti mimpin rapat ini. Ya, jadi jadikan itu sebuah kepuasan batin. Jadikan seni. Bola enak enteng, gatel langsung hilang. Nanti malam langsung tidur. Iya, nanti ini jam piro aja? Jam 21 piro aja? Jam 10. Jam 10. Mari kita habis ini dan seterusnya tidur enak. Jam 10 ngantuk bleksek, bangun jam piro terserah, jam 4 jam 5 bangun seger bugar langsung nabuki gitu. Nabuki kabeh gitu loh. Cuman maksudnya mau enggak gitu. Jadi jangan ditolak, ini kesempatan. Jadi ketua tim akreditasi ini kesempatan apa? Kesempatan untuk mempersembahkan kualitas terbaik dalam diri kita. Untuk siapa? Untuk diriku sendiri. Untuk siapa? Untuk sekolahku. Gitu. Kesempatan ini mengekspresikan diri. Kesempatan kok melayu. Kesempatan ini. Ini kan berarti sudah ada apresiasi. Sudah ada apresiasi dari orang lain. Kok itu loh mampu kok. Ini kan wujud apresiasi. Jangan dipandang enak kono karek ngongkon karek nugas ngono kan. Kan pikiran kita gitu. Kok belum kerja wak dhewe sing kerja lho. Nah. Kalau mikir gitu wis kabeh mlayu kabeh, gitu. Saya sama. Saya diserai sembarang kali, dipasrai sembarang kali. Nek cuma hitung-hitungan reward wis gak nutut. Gitu. Tapi aku seneng. Jadi lho, ajangku membuktikan kualitas terbaikku. Gak ribet-ribetan, gak padean. Yang penting hatiku seneng. Yang penting aku bisa ini loh, membantu, mensupport tumbuhnya tim ini, tumbuhnya teman-teman ini loh, gitu. Akhirnya seneng. Lega. Ya. Jangan ditolak. Kesempatan ini loh. Nek gak ada tulisan takdirnya, enggak mungkin SK-nya itu ditandatangani. Jadi jangan memandang ini tugas dari kepala sekolah, jangan memandang tugas ini dari yayasan. Pandanglah ini tugas dari Tuhan kita yang menciptakan kita, bahwa kita dipercaya, kan enak atau dipercaya, artinya kita diberi amanat. Kalau diberi amanat sekaligus diberi fasilitas. Kita dipercaya kan berarti kita tidak
menyodor-nyodorkan diri. Artinya kita kalau dipercaya itu kita pandang aja pakai awalan apa? Dikan kan? Dikan. Kita dipercaya berarti kita diperjalankan. Kita difasilitasi, lulus enak. Kalau pakai di itu kita kan pasif toh. Karek ngintir. Ngintir aja. Ikutin. Oh iya. Segitu toh. Sebenarnya sederhana. Tinggal mau atau tidak. Ya, ya kan menderita itu kan karena ada perlawanan dari dalam diri atas situasi yang sedang kita hadapi. Jangan dilawan. Dimelok iya, intir aja, diikuti alurnya. Bahwa tidak ada kebetulan yang benar-benar kebetulan. Pasti sudah ada skenario takdirnya sebelumnya. Sebelumnya itu kapan ya? Sejak penciptaan itu mau ketulis kabeh. Saiki kene karek lakoni ae to. Tidak ada kebetulan yang benar-benar kebetulan. Gitu aja. Ya. Jadi nanti gampang nanti habis ini ngantuk tidur. Bangun jam 4, jam 5. Tidur nyenyak, terus adik mimpi. Gitu. Bangun tidur seger-buger. Amin. Nah, nanti gak usah di atas kalau naboi, di depan kayak tadi. Udah kan kasih rumus kan. Kalau ada yang nanya ngapain, kamu mau tak taboi pisan nggak sini? Gitu. Ada yang ke masjid tanya, mau tak pak taboi pisan? Mau taboi pisan? Oh. Setiap yang lewat berhenti ngingok di pagar gitu pak. Ngopo tau Mbak Ikan? Isu-isu blak. Nggak olahraga. Oh kok sampai gitu dia pan. Jadi akhirnya pada menginjak di pagar. Risih saya naik akhirnya ke atas. Apa? Dijawab gini. Ini olahraganya orang stres. Nah, itu loh. Yang bahaya tuh kalau ada yang minta mau nolongin gitu, saya bantuin gitu. Nah, itu. Iya. Terima kasih Pak. Tenun. Oke. Mungkin ada lagi yang mau sharing atau mau nggak ada yang ditanyakan? Sudah? Atau mungkin Pak Niko ini mau bertanya? Oh ya. Silakan Pak. Ini Pak Bagus, saya mau tanya ini loh apa? Batasannya biyu sama sakarepe dhewe itu loh Pak. Oh. Ya kan kadang-kadang saya kepingin jadi diri sendiri. Nah, tapi ada kalanya itu kan ini contoh gini, saya suka kalau pakai celana pendek. Nah, jadi saya kemana-mana pokok nggak berurusan sama pemerintah, saya celana pendekan. Nah, itu menurut saya itu aku menjadi diriku sendiri menurut saya. Tapi untuk ada orang dekat itu bilang kasaran konti sopo kamu jadi awakmu dewe. Jadi saya bingung nih batasannya ki ya apa sih jadi biyu ini. Ya. Kalau saya sih sederhana, ya selama itu tidak merugikan apapun atau siapapun, ya sudah batasnya itu. Jadi kalau suka pakai celana pendek kemana-mana, ya sudah nggak apa-apa, gitu. Nggak masalah. Emangnya merugikan siapa? Merugikan orang lain? Merugikan apapun, enggak loh. Ya sudah gitu lah. Ya sederhana itu. Kalau sakarepe dhewe kan gini. Intinya gini, kalau mungkin lebih mudah dipahami ya. Kalau sakarepe dhewe itu kan tidak peduli akan kepentingan orang lain. Itu sakarepe dhewe. Jadi tidak mempunyai empati terhadap orang lain. Itu sakarepe dhewe. Gitu. Jadi ya sudah, senengane ngono ya wis.
toh juga tidak ada yang dirugikan, tidak menyalahi ya, tidak menyalahi haknya orang lain. Itu yang terpenting itu. Yang terpenting itu. Tapi kalau kita sakarepe dhewe itu saat kita menyalahi haknya orang lain. Artinya gini, saya ambil contoh yang sederhana ya. Aku suka ngerokok misalnya, ada orang yang negur, sekarang aku rokok takar. Oke, itu memang kebebasan kita mau merokok atau tidak. Tapi pernah kita berpikir bahwa asap itu akan lari kemana? Nah, di saat asap itu larinya mengganggu orang lain, itu berarti kita sakarepe dhewe. Kan itu. Paham batasnya? Paham. Ya, itu. Jadi iya memang rokok itu aku ngerokok yang rokok. Aku bukan karena nuruti orang lain. Aku nggak ngerokok karena jaga kesehatan. Enggak, aku ngerokok yang rokok. Iya itu kamu misalnya gitu ya. Nah, itu akan menjadi sakarepe dhewe jika saat kita ngerokok itu kita tidak pernah berpikir tentang asap rokok yang kita hembuskan itu larinya kemana. Itu sakarepe dhewe. Karena orang lain juga mempunyai hak untuk tidak terganggu oleh asap rokok saya, gitu lah misalnya. Paham ya? Nah, jadi pikirkan itu. Apa yang saya lakukan ini melanggar haknya orang lain? Enggak. Gitu. Kalau melanggar haknya orang lain tanpa saya berpikir tentang haknya orang lain itu, atas perilaku saya, atas kelakuan saya, itu yang dinamakan sakarepe dhewe. Itu mokong kalau itu. Jadi rasanya tumpul itu, tidak menghargai, tidak menjaga orang lain, karena kita pun juga punya privasi yang orang lain tidak mau kalau dilanggar kan gitu aja. Jadi kembali lagi kalau masalah melanggar hak orang lain ini pantas atau tidak sih? Kalau kita dibutuhkan mau enggak sih ya gitu. Jadi kan timbang rasanya di situ, tepos liro. Kalau orang Jawa bilang itu tepos liro kan pertimbangan rasa atas rasa yang mereka rasakan dan rasa yang aku rasakan. Kalau misalnya aku nggak suka digitukan, berarti jangan sampai aku menggitukan orang lain. Tapi kalau aku tidak pernah berpikir tentang itu, timbangan rasa itu tepos liro, berarti itu yang dinamakan aku sakarpu dewe, ya. Bukan menjadi diri sendiri, tapi karepe dewe. Karena apa? Ekspresi keseharian saya tidak pernah menimbang apakah itu merugikan orang lain, apakah itu melanggar haknya orang lain atau tidak. Nah, itu batasnya di situ. Ya, saya kira itu. Nanti bisa direnungkan lagi lah, gali lagi pertimbangan itu. Gitu. Terima kasih Pak. Oke, sami-sami. Ya, ada lagi yang ingin di sharing atau mau di